Ini fungsinya sama dengan WA, sama dengan alat chat yang lain, cuman ini fungsinya khusus dalam pendidikan dan pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi Play Store mungkin. Sekarang bisa dibuka di Play Store-nya, di situ ada Sobat namanya. Hanya Sobat. Sobat, S-O-B-A-T. Ini nggak pakai ini nggak apa ya? Sobat, jelas tuh ya Bapak. Sobat aja, sobat, nggak ada embel-embelnya apapun Mbak Iwan. Saya di sini tadi senang sekali karena ternyata banyak teman-teman saya seperjuangan yang ada di sini. Di sini ada Mbak Ayu, ada Pak Iwan. Ini teman-teman saya ketika menempuh S2 dulu, yang beasiswa dari Kementerian Pak Iwan dan Mbak Ayu. Ya, jadi kami sama-sama menempuh program tersebut. Makanya tadi waktu ketemu teman-teman lama. Pak Ernas juga. Oh iya, Pak Ernas silakan. Sudah ada Bapak Ibu? Programnya Sobat. Logonya. Pakai SOBAT. Cetak. Nah itu jadi kenapa itu? Sobat gitu. Sudah ketemu ini. Nah, baik. Kalau sudah ketemu, kita akan lanjutkan lagi. Bapak Ibu, nanti di dalam Skillpod, program Skillpod, platform chat tadi juga akan muncul nanti. Nanti kita bisa lihat bersama. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu, kenapa sih kok harus ada Skillpod gitu ya? Nah, kita refleksi dulu dari pendidikan. Masalah utama pendidikan di daerah ada beberapa Bapak Ibu, yaitu kesenjangan kualitas, ada beban administrasi guru, lalu kemudian tentang data real. Nah ini kami sampaikan, jadi yang pertama kesenjangan kualitas. Negara kita itu menerapkan sistem zonasi Bapak Ibu, tapi dalam sisi infrastruktur memang masih berbeda. Kalau kita samakan dengan di Singapura, di negara-negara maju lainnya, di sana infrastrukturnya mungkin sama sehingga ketika zonasi tidak ada perbedaan pelayanan. Nah, di sini kami dari sisi digital kami ingin menjembatani ini supaya tidak ada kesenjangan. Jadi semua anak berhak menikmati pelayanan yang sama seperti itu. Itu ya kesenjangan kualitas. Lalu Bapak Ibu, yang menjadi permasalahan oleh Bapak Ibu, kebanyakan Bapak Ibu guru ini merasa berat dalam bidang administrasi. Gitu betul. Administrasi itu membebani. Belum lagi kalau tambahan beliaunya jadi operator, jadi bendahara bos. Waduh, kalau disuruh nyiapkan yang namanya mulai dari prota, promes, terus modul ajar sampai ke jurnal, ini pusing tersendiri gitu. Nah, maka dari itu Skillpod di sini memberikan bantuan dalam hal tersebut. Jadi Bapak Ibu guru nanti hanya tinggal memasukkan jadwal, maka semua administrasi sudah kita selesaikan semua sampai dengan jurnal, dan itu real time langsung seperti Bapak Ibu. Jadi administrasi sudah tidak lagi menjadi beban Bapak Ibu guru, tinggal memasukkan. Nah, kalau misalnya memasukkan kok masih berat, memasukkan jadwal itu berat atau bosan Bu? Bapak, memasukkan jadwal Senin upacara agama apa dan apa, itu termasuk berat atau enggak? Enggak berat kan? Itu bisa kami ringankan lagi walaupun tidak berat. Bapak Ibu nanti dengan teknologi OCR kami, Bapak Ibu tinggal foto jadwal yang sudah jenengan tulis, tinggal foto cekrek, otomatis jadwal jenengan akan terisi. Jenengan tidak usah ngetik IPA, BKN, nggak usah matematika, nggak usah ngetik jadwal seperti itu. Jadwal di dinding yang ada itu, jenengan foto saja cekrek, nanti langsung akan masuk ke dalam jadwal pelajaran yang ada di situ. Setelah jadwal masuk Bapak Ibu,
semuanya langsung terkondisikan sesuai dengan jadwal di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Disitulah kami meringankan dari sisi beban administrasi. Terus kemudian Bapak Ibu tentang data real ini kami gunakan untuk dari Dinas Pendidikan dan kemudian biasanya diambil sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh Bapak Kepala Daerah pada nantinya seperti itu. Itu. Nah, ini beban administratif sudah bahas, tunjangan akses sudah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghubungkan? Yang kami bilang ekosistem artinya adalah saling keterhubungan. Kita menghubungkan antara siswa dengan guru, dengan orang tua, siswa, guru, dan orang tua. Kita hubungkan melalui apa? Kita hubungkan melalui aplikasi tadi yang namanya aplikasi Sobat. Jadi Bapak Ibu, biasanya permasalahan siswa ketika masuk kelas, mereka belum siap dalam belajar. Mereka belum tahu akan belajar apa. Kadang-kadang Bapak Ibu gurunya juga iya. Bapak Ibu guru masuk kelas, terus, nah kemarin belajar sampai halaman berapa? Kan gitu. Kalau kita lupa, kadang-kadang gitu, karena banyak pikiran, kita lupa. Kemarin halaman berapa belajarnya? Anak baru buka bukunya. Sampai ini Bu, halaman 78. Oh baik, kalau halaman 78, sekarang buka halaman 80, kerjakan soalnya. Ibu guru tak kerjakan administrasi. Ada seperti itu di Batu? Tidak ada. Alhamdulillah. Oh tidak ada. Iya, kalau banyak itu yang seperti itu. Dari hasil pengamatan kami, alhamdulillah di Batu tidak ada bedanya. Nah, itu. Jadi itu sudah tidak terjadi lagi Bapak Ibu. Kenapa tidak terjadi? Karena kami akan kirim pesan ke Bapak Ibu guru, kirim pesan ke orang tua, kirim pesan ke siswa. Apa isi pesannya? Isi pesannya adalah materi pelajaran yang akan dipelajari besok. Jadi di situ anak-anak sudah tahu, diberitahu di sore harinya, siang harinya, dan diberitahu besok itu kalian akan belajar materi ini. Tinggal pencet link yang ada di dalam chatnya itu, pemberitahuannya itu tinggal dipencet, langsung anak-anak masuk ke dalam materi. Setelah masuk ke dalam materi Bapak Ibu, di situ ada di bawahnya latihan soal. Dan di bawahnya lagi ada juga game yang buat anak-anak senang untuk belajar di situ Bapak Ibu. Kemudian apa fungsinya orang tua ada di situ dan tahu? Orang tua bisa ngecek anaknya belajar atau enggak, anaknya mengerjakan latihan atau enggak. Pak guru bisa ngecek seperti itu. Nah, nanti kita lihat next Mas. Harapannya tadi, ya tadi Mas. Nah, ada sinergi antara rumah dan sekolah. Sehingga ketika besok di sekolah Bapak Ibu, anak-anak bukan lagi menjadi kelas yang kosong, tapi menjadi kelas yang siap untuk diisi, siap belajar untuk menerima ilmu dari Bapak Ibu guru. Anak-anak sudah belajar, sudah membaca, dan siap menerima ilmu dari Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, orang tua yang sebelumnya sibuk, orang tua setelah tiap hari melihat, paling nggak orang tua minimal akan mengingatkan, nah, Dok, Le, apakah sudah dipelajari materinya? Apakah latihannya sudah dikerjakan? Dan di situ ada pembahasan Bapak Ibu. Bisa dikerjakan oleh anak sebagai pretest, itu bisa dikerjakan sampai 3 kali. Dan kali ketiga itu terakhir. Anak-anak pasti ada perbaikan. Setelah mengerjakan, jawabannya ada, pembahasannya ada, berikutnya nyoba lagi sampai 3 kali. Di situ anak-anak mendapatkan nilai terbaik. Nilai yang terbaik itu masuk dalam nilai tugas kita, salah satu nilai tugas kita. Untuk nilai yang lain bagaimana? Nilai yang lain nanti Bapak Ibu bisa memasukkan secara manual gitu. Next. Nah, di sini terjadi jembatan kasih antara orang tua yang tadinya cuek dengan anaknya, sekarang bisa memantau secara menyeluruh. Aksesnya mudah dan cepat melalui sebuah
dashboard saja bisa dinikmati oleh semuanya. Next mas, lanjut. Ya, untuk guru sudah tadi. Lanjut. Ya, yang tadi kami sampaikan tentang otomatisasi RP modul ajar, jurnal mengajar dan lain-lain sudah semuanya. Intinya administrasi sudah kita bereskan Bapak Ibu. Lanjut. Ya, next Mas. Bagaimana untuk Bapak Ibu pengawas? Apa manfaatnya? Nah, di sini kami juga siapkan di dalamnya, Ibu, tentang bagaimana supervisinya. Terus ketika memberikan bimbingan akreditasi, kami juga sudah menyiapkan untuk khusus untuk dashboardnya akreditasi, termasuk Adiliata juga sudah kami siapkan. Jadi nanti pemantauan kinerja, pemerataan standar yang kemarin juga ada apa kemarin mas? Yang baru kita masukkan kemarin SPMI, ya dari Bu Erna kemarin menyampaikan tentang SPMI, kami juga sudah masukkan tentang SPMI di sana. Sehingga insya Allah untuk kebutuhan dari Bapak Ibu pengawas lebih kita bisa mudahkan. Next mas. Nah, pemantauan kinerjanya sudah real time. Lanjut, kita ke fasilitas, mas, lanjut. Ya. Nah, ini absensi dan penjemputan Bapak Ibu. Jadi pelayanan skill spot itu mulai dari awal anak-anak masuk, itu ada absensi. Absensinya menggunakan barcode. Lah barcode itu nanti semua anak itu menggunakan kartu semacam ini Bapak Ibu. Anak-anak menggunakan semacam ini sebagai kartu pelajar, sekaligus bisa dipakai karena kami melakukan pelayanan secara menyeluruh. Mulai dari apa? Absensi sampai di buku induk, nilai-nilai sampai dengan rapot, bukan hanya rapot akademis tapi juga rapot 8 apa Bu? Dimensi profil lulusan. Itu semua. Jadi terus untuk pelayanan koperasi, perpustakaan, kantin, itu semua bisa pakai kartu pelajar ini. Hanya satu kartu saja dibawa anak. Terus mau belanja, mau jajan, tinggal nempelkan, pinnya dipencet, selesai. Nanti kita akan praktekkan. Mau nyewa buku, tinggal coba ya. Tinggal bunyi pin gitu aja sudah. Nanti masuk di sana, tinggal masukkan pinnya. Orang tua tahu apa saja jajannya anakku hari ini, sehat atau tidak gitu ya. Itu kan orang tua bisa tahu. Itu kalau jajannya, kalau belajar di koperasi tentang kebutuhan ATK dan lain-lain juga bisa. Terus pinjam buku apa saja, semuanya database-nya lengkap dan bisa diakses sewaktu-waktu. Itu pelayanan dari kami Bapak Ibu. Next. Lagi mas. Iya. Jadi dari sini tadi posisi skill spot itu bukan menggantikan tugas guru, tapi kami sebagai asisten atau membantu meringankan tugas Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru bisa lebih fokus ke dalam mengajar anak-anak. Kalau tersenyum, tersenyumnya juga tersenyum yang tulus ikhlas. Jadi nggak ngempet tapi berikut gini, waduh. Kata senyum itu kalau beban administrasi kita banyak itu kayak abot kata senyum ya kan. Waduh, nanti Bu Erna mau datang ke sekolah saya. Ini belum siap. Apa promes saya belum ada, ini belum ada. Katanya senyum mas, kasih tau senyum perut akhirnya gitu ya. Nah, itu yang kita hindari seperti itu sehingga semuanya selalu siap untuk diperiksa. Semuanya sudah ada dan semuanya real time. Bapak Ibu itu. Lanjut. Iya, sebenarnya kita menggunakan kemarin, kita menggunakan teknologi juga, absensinya, terus kartu, apa namanya, kartu, pelayanan seperti perpustakaan, kantin itu menggunakan wajah kemarin. Cuman karena kami memperhitungkan, ternyata biaya untuk kameranya itu termasuk besar, benar. Jadi karena biayanya besar,
Maka kami rubah untuk bentuknya bentuk yang seperti ini. ID card aja, iya lebih mudah. Ada, iya. Ketika guru tidak hadir di kelas, belum di kelasnya, ada notif ke kepala sekolah seperti itu. Terus kalau anak tidak masuk atau anak ada pelanggaran, nanti akan ada notif kepada orang tua. Oke, ada notif kepada orang tua, sehingga semua kegiatan anak-anak ini terpantau dengan baik-baiknya. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini kan marak ya kejadian penculikan dan lain-lain yang berbahaya buat anak-anak. Maka kami juga melakukan sebuah perlindungan. Perlindungannya seperti apa? Perlindungannya nanti penjemput itu harus menunjukkan sebuah barcode. Yang jemput ini siapa? Ini langsung otomatis. Misalnya jemput Gojek sekalipun, Gojeknya akan dikirimi barcode untuk penjemputan anak. Jadi petugas Pak Satpamnya tinggal lihat nungguin ininya. Nungguin alat scanner ini ya. Kalau misalnya yang jemput itu sudah ada itu, baru bisa dijemput anaknya. Kalau belum ada barcode-nya berarti nggak bisa. Siapapun walaupun dia tantenya atau siapa mau jemput, kalau nggak ada barcode-nya tetap nggak bisa. Sehingga anak-anak kita pastikan aman berada di dalam sekolah kita. Maka sebuah pelayanan yang ramah anak itu bisa kita wujudkan. Insya Allah Skillport juga akan membantu dalam perwujudan hal tersebut. Selanjutnya, oh iya, tadi baca. Untuk materi Bapak Ibu, materinya Bapak Ibu mungkin sudah cek ya untuk buku yang terbaru. Buku yang terbaru di CB, apakah ada perubahan untuk materi? Ada gitu? Ada sedikit ya. Ada, kayak materi kelas 5. Materi kelas 5 itu ada yang dipindahkan ke kelas 6. Ini materi IPAS. Setelah kami analisa kemarin, materi IPAS yang di kelas 5 itu ternyata banyak yang pindah geser ke kelas 6. Terus yang awalnya di IPAS itu yang kami lihat, di IPAS itu yang awalnya itu IPA, pertama itu kalau nggak salah cahaya, melihat dengan cahaya, mendengar dengan bunyi. Sekarang sudah berganti. Yang ada di depan itu yang IPS tentang masalah letak geografis Indonesia. Lah, itu ada perubahan yang sangat signifikan tentang posisi dan materi. Kami sudah upload sesuai dengan buku yang terbaru. Ya, yang terbaru. Sehingga Bapak Ibu nggak usah khawatir karena kami langsung koneksikan dengan CB. CB kami ambil, di CB juga ada 2 pilihan, tapi sudah kami pilihkan yang terbaru yang sesuai dengan kurikulum kita saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Next, Mas. Lanjut. Ya, ini dasar hukum untuk penggunaan aplikasi ini dengan menggunakan dana bos sebenarnya ada, tapi ini tentang ini nanti kami skip aja karena ini kemarin kami sudah ngobrol dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga dengan Pak Wali Kota terkait hal ini, masih dikondisikan oleh beliau. Jadi kemarin sempat ada dari beberapa sekolah yang minta ke kami untuk bisa diterapkan di sekolahnya dengan biaya mandiri. Kami masih ditahan oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Wali Kota. Jangan Mas, nanti kalau dari mandiri itu, kalau misalnya ada 1 orang saja yang bisa melaporkan ini ke sosmed, menyampaikan ke sosmed, jadi masalah gitu. Biar kami kondisikan dulu gitu Pak Ibu. Jadi nanti mungkin insya Allah untuk yang perihal nominal itu akan dikondisikan oleh dari dinas dan dari Bapak Wali Kota. Penasaran? Tidak mahal Ibu, sebenarnya tidak mahal. Tidak usah dibahas ini, nggak mahal, sama sekali nggak mahal. Iya, nanti kami akan kirimkan Bapak Ibu untuk coba masuk. Hah? Terakhir ya?
Jadi di sini bukan sekedar administrasi, ini tentang perlindungan anak. Ya intinya kita ciptakan sekolah yang ramah anak, orang tua merasa nyaman, bapak ibu merasa ringan, bapak ibu guru merasa ringan ya. Terus harapannya dengan anak yang sudah siap belajar dari rumah sebelumnya dan tinggal berdiskusi di sekolah, menanyakan hal-hal yang sulit saja ya kan, di pertemuannya itu diskusi akan lebih hidup dengan anak-anak, dan bapak ibu tinggal menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang 8334 itu Bu ya sekarang ya. Oke, 8334 ya, seperti itulah yang kita siapkan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa ke depan. Harapannya seperti itu, dan kami berharap kami bisa menjadi mitra di sini untuk mempermudah semuanya dan memberikan yang terbaik. Kebetulan Bapak Ibu semua di Batu ini adalah proyek pionir bagi kami yang pertama. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kalau misalnya ada masukan apa, Bapak Ibu kepingin apa ditambahkan di situ, monggo kita tambahkan supaya pelayanan kita bisa maksimal. Nanti Bapak Ibu masuk bisa dilihat dalamnya seperti apa. Kalau ingin ada ditambahkan apa, kami akan wujudkan sehingga mudah untuk mengaplikasikan. Seperti salah satunya Bapak Ibu, kalau nggak salah ada program dari UKS ini yang anak-anak harus beli buku apa nih? Kayak buku rapor kesehatan. Nah, ya itu ya. Nah, itu bisa kita wujudkan di sini juga. Jadi isinya di sini aja, nggak usah beli buku lagi, sudah cukup pakai satu aplikasi untuk semuanya. Seperti itu. Dulu kebiasaan yang saya dapat sudah masuk semua ini. Sudah masuk lagi. Sampai akhir nanti sudah ada. Termasuk kami tambahkan kemarin buku Indo. Jadi buku Indo anak, Bapak Ibu nggak usah ngisi buku Indo lagi. Dari situ langsung masuk ke buku Indo. Sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal print, klik, keluar sudah. Mau buat soal, nggak usah susah lagi. Bapak Ibu tinggal lihat, tentukan soal pilihan gandanya berapa. Soal pilihan ganda yang apa? Kompleks. Nah, yang kompleks ada berapa pilihan? Seperti apa modelnya? Langsung dengan pilih, misalnya 5 soal. Mau buat soal hot atau lot? Nggak usah mau ketik, Bapak Ibu tinggal geser, ada grafik itu digeser. Saya mau hotnya 30%, seret 30%, lotnya 70%. Oke, akan muncul soal dengan lot 70%, hotnya 30%. Atau kalau dilihat, kok anak saya terlalu mudah mengerjakan lotnya 70% dan hotnya 30%. Oke, tak tambahi hotnya, tak walik gitu ya. Seret langsung 30% lot, 70% hot, dicoba. Oh ternyata anak-anak pintar, 100% hot, tinggal geser aja Bapak Ibu. Geser, sudah selesai, di print. Dan koreksinya Bapak Ibu, koreksi. Tidak usah capek-capek seperti dulu. Bapak Ibu melean, bawa kresek merah pulang, dibawa ke rumah, ya. Iya. Terus di oma nih baik gak dicanda, gitu. Gak kecanda, waduh musik aku ya, anakku gini. Besok lah ya, besok digendong lagi mungkin. Bawa ke sekolah lagi. Gak kote mana? Kau mana nak mana? Ya Allah ya. Akhirnya capek dalam gendongan ini, kertas koreksinya. Sekarang dengan skill spot akan dimudahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal gunakan HP, difoto, kita nilai keluar. Ih, mau. Tadi yang bisa singgung anak, orang tua, guru, untuk paspor. Oh, kepala sekolah belum senyum ya? Oh iya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi saya mau tanya untuk kebahagiaan kepala sekolah, karena kepala sekolah juga tugasnya berat. Gak berat sih, tapi banyak kayak RKP, RKBM, kemudian juga kayak yang memenuhi keperluan akreditasi juga, terus supervisi. Apakah bisa kayak sistemnya itu otomatis sehingga kepala sekolah pun juga bahagia? Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Kepala sekolah
bahagia, kita bahagia, muridnya bahagia, Semua bahagia, seluruh alam bahagia. Dari ibu siapa? Oh tuh, oh iya, Bu Helmi, kita berikan tepuk tangan gitu, Bu Helmi. Bapak Ibu, terima kasih. Sebuah komentar dan pertanyaan yang luar biasa. Mosok sing mesem murid guru nih, terus pengawas, terus kepala dinas, Pak Wali Kota. Nah, kepala sekolah gak mesem berarti. Iya, baik, Bu Helmi. Kepala sekolah ini juga kita mudahkan, Mas. Bisa dibukakan, Mas. Gimana, Mas, untuk kepala sekolah? Kita lihat langsung ke dalamnya, Bapak Ibu. Nah ini bahkan kita sampai pada gubernur. Jadi kepala dinas, bupati dan wali kota, sama juga kepala sekolah. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Apa saja? Yang pertama, tugas Bapak Ibu kepala sekolah adalah melakukan supervisi. Itu bisa Bapak Ibu lakukan dari dalam ruangan Bapak Ibu. Dengan memegang kakinya Bapak Ibu bisa melihat, loh, murid kelas 5A. Oh, sudah baca semua. Terus nilainya bagus. Mereka masuknya tertib. Dari situ Bapak Ibu melihat sudah. Supervisinya sudah berjalan. Gitu. Apakah administrasinya ada? Kalau misalnya ada administrasi yang belum dikerjakan oleh Bapak Ibu guru, ada peringatan. Bapak Ibu tinggal, Bu, teman kayak guru gawe jurnal, gitu ya. Kita aja. Kemarin di situ gurunya tinggal mencet aja, jurnalnya sudah muncul. Akhirnya lengkap. Jadi ketika Bapak Ibu pengawasannya Pak Samsul tiba-tiba datang, loh, Pak Samsul mendadak datang, gitu ya. Jadi Bapak Ibu gurunya nggak panik, Bapak Ibu kepala sekolah juga nggak panik. Wes siap kabeh. Pak Samsul pun tahu kalau sudah siap semua, gitu. Masuk lagi. karena ada dispoyukan, karena memang Bapak Ibu itu memasukkan jadwal dan menjalankan semuanya dengan baik. Maka Pak Samsul datang pun sudah baik. Sebenarnya Pak Samsul dari kantor juga sudah bisa mengecek dari dashboardnya Pak Samsul sendiri. Oh, api. Kok ada satu siswa yang nggak pernah buka? Pak Samsul pun bisa melihat itu. Ini tadi dari yang pengawas kepala sekolah seperti ini. Apalagi Mas kepala sekolah. Nah ini Bapak Ibu salah satu administrasi kepala sekolah, kami juga ingin membuat Bapak Ibu kepala sekolah ikut tersenyum Bu Helmi. Ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah nanti kita siapkan administrasinya seperti itu. Nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi atau mengedit sesuai dengan keinginan Bapak Ibu bisa. Tapi kami akan berikan yang paling standarnya seperti apa gitu ya. Paling enggak kalau nilai 0 sampai 100 kami buatkan di angka 75. Kalau Bapak Ibu ingin dinilai 99 berarti monggo untuk juara adik sendiri. Inovasinya sendiri bagaimana, monggo silakan dimasukkan. Nanti kalau mau dibantu oleh kita pun siap untuk chat dengan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Oke, beberapa mulut. Untuk RKT. Jadi kalau untuk RKT nanti supaya tidak salah ya. Jadi RKT itu kan kita berdasarkan dari rapor pendidikan. Tidak ada berdasarkan dari rekor prioritas kita itu. Jadi kalau misalnya kita nanti menyesuaikan dengan di situ, tentu tidak sama sudah. Jadi salah semuanya nanti. Oh begitu. Iya. Berarti terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Jadi nanti untuk rapat pendidikan dasar sebagai RKT ini, memang betul Bapak Ibu. Jadi disitulah yang kami sampaikan, memang perlu adanya modifikasi penyesuaian. Tapi sebenarnya dasar-dasarnya dari situ untuk penilaian semua kan masuk di dalam kami juga. Misalnya penilaian itu kan dimasukkan juga dulu nanti. Misalnya hasil penilaian sekolah, misalnya rapat pendidikannya itu kan bisa dimasukkan di foto cekrek masuk ke situ, kita bisa memberikan saran untuk RKT-nya seperti apa gitu. Tapi kalau mau modifikasi sendiri pun malah jauh lebih baik. Seperti itu Bu Prati. Terima kasih sekali atas masukan dari Bu Prati. Monggo Bapak Ibu yang selanjutnya yang mau tanya silakan.
Iya, rapotnya nanti dimasukkan. Iya, masukannya nggak usah tinggal di foto, langsung masuk sendiri, kita analisis sendiri. Nilai rapotnya pendidikannya sudah langsung masuk ke dalam aplikasi. Otomatis, kita buat semuanya otomatis. Halo? Insya Allah, nanti kan intinya kalau bisa membantu dan sebagai mitra, kami berbahagia sekali untuk bisa membantu. Seperti itu. Untuk operator khusus tidak perlu bahasa Inggris. Iya, tapi paling tidak memang di sekolah ada salah satu admin ada sih. Karena nanti untuk memasukkan kayak data perpustakaan yang lama itu kan paling nggak ada yang foto di situ atau mungkin ekspor file. Iya, di situ dikirim ke situ gitu ya. Melalui ada satu mungkin disiapkan aja supaya bisa membantu semuanya. Operator bisa membantu di bidang itu juga. Iya, administrasi di sekolah seperti itu. Tapi untuk yang keinginan Bapak Ibu yang mandiri ingin buat ngeprint RPP sendiri, jadi Bapak Ibu nggak usah nggak pakai untuk analisa hari efektif dan lain-lain, nggak perlu. Sudah ada. Jadi dengan pencet aja jadwalnya masuk, dengan pencet langsung otomatis keluar semua. Sudah. Tinggal print, klik, selesai. Tanda-tanda. Sekali punya itu kalau kita buat per semester bisa, per tahun bisa, selamanya juga bisa. Iya betul betul. Jadi mau selamanya juga bisa. Nah kalau kayak gitu Bapak Ibu kemungkinan gini. Iya. Oh iya, pasti kan ada penyesuaian. Iya. Kalau kita di sini setiap ada yang baru pasti akan kita sesuaikan begitu. Kita akan melakukan sebuah update penyesuaian, entah apapun itu, dari kurikulum, buku dan lain-lain, kita akan menyesuaikan sehingga tidak ada yang, harapan kami tidak ada yang salah dalam pelayanan kami seperti itu. Dan kami benar-benar mengharapkan ke Bapak Ibu semua, Mas ini di sini kok kurang ini Pak, kurang ininya, monggo untuk disampaikan. Setelah itu kami akan segera melengkapi sehingga Bapak Ibu tidak lagi ada kesulitan di sekolah. Sehingga kalau pulang Bapak Ibu nggak usah mikirkan pekerjaan di sekolah, sudah pulang adalah quality time bersama keluarga. Masuk sekolah baru memikirkan sekolah lagi gitu. Ya, karena ya kami ya iya, kalau misalnya ambil data surat keseluruhan kami. Iya. Tapi kalau misalnya untuk data mutasi dan lain-lain, mutasi siswa kayak gitu, bisa langsung ke iya, dari adminnya nanti yang membantu itu bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo, oke, Pak Yon dulu. Terima kasih. Dari awal saya sangat tertarik ini karena sebelumnya pasti yang dibutuhkan sekolah adalah informasi ke wali murid, terutama tadi yang absensi dan sebagainya. Ini seumpama suatu yang menggunakan konten yang di dalam itu kan apakah berat, apakah sistem, apa kontennya itu mengikuti dari klub yang dari vendor dari pandangan dari ekspor. Karena misalnya sekolah saya untuk memberikan informasi dengan sekolah saya kan program dengan satunya PAPIT itu kan laporan per hari. Itu apakah bisa ditambahkan dalam sekolah lain kan menggunakan sama saya menggunakan itu, apakah bisa ditambahkan konten di situ. Kedua kayak sekarang kan ekstra pramuka itu wajib, itu juga waktu kegiatan ekstra kurikuler pramuka berhasil setidaknya adalah dari capaian KK anak-anak. KK anak-anak kan kayak gini, dan itu apakah bisa ditambahkan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali pertanyaan dari Pak Iwan. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Pertanyaan dari Pak Iwan ya. Baiklah.
Baik Pak Iwan, tentang yang Pak Iwan sampaikan, sebentar Mas, turunkan Mas, di situ ada apa ini? Turun lagi Mas. Ada, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau ingin mengupload kegiatan-kegiatan di sekolah, kami akan siapkan web sekolah untuk Bapak Ibu semua, per sekolah. Di situ Bapak Ibu bisa meng-share informasi apapun, kegiatannya anak-anak atau apa, bisa dihias, dipola sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Api kita kasih foto yang ini, kasih gini, kegiatan ini saya laporkan di sini sebagai portofolio dari sekolah kami. Sehingga paling enggak di situ sekolah kami ini ada kayak program unggulan yang Pak Iwan tadi gitu. Dimasukkan di situ kegiatan program unggulan dari sekolah A misal apa. Itu diwujudkan di mana? Bisa di websitenya nanti seperti itu. Terus Pak Iwan untuk yang pelayanan tahfiz. Tadi ya salah satu program unggulan dari Pak Iwan adalah tahfiz Quran. Alhamdulillah di kami juga tolong dibuka yang tahfiz Quran. Di kami juga ada juga program untuk tahfiz Quran. Nanti Pak Iwan tinggal pakai saja. Jadi kalau mau pakai bisa, kalau nggak pakai karena nggak ada program itu. Nah ini tahfiz ada di dalamnya. Setoran hafalannya seperti apa, modelnya seperti apa. Nah nanti modelnya seperti apa gitu. Iya, bisa langsung ke HP orang tua. Tidak usah pakai. Lalu dari situ anaknya setor apa langsung masuk ke HP-nya orang tua melalui aplikasi Sobat tadi. Ya, dari situ. Iya Pak Iwan, terima kasih sekali. Jadi ini memang rancangan kami Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan kepada pondok pesantren juga. Sehingga kami melakukan sebuah riset juga ke pondok pesantren. Sehingga ada juga program yang disampaikan Pak Iwan tadi. Kalau mau tahfiz ada. TKK Pramuka ada Mas? Coba Mas TKK. Nah, nanti kalau nggak ada kita tambahkan aja. Jadi Bapak Ibu kami persilakan kalau sudah pegang Sobat nanti bisa chat ke admin kami. Tolong bisa ditambahkan ini enggak? Kami akan sangat berterima kasih atas masukan Bapak Ibu dan akan segera kami wujudkan. Sehingga apa? Misal seperti buku rapor kesehatan tadi Bapak Ibu. Anak-anak beli harganya 15.000. Ya, satu buku. Daripada begitu, Bapak Ibu tinggal chat di kami aja. Mas, aku butuh buku rapor kesehatan. Jangan tunggu 2 atau 3 hari ke depan, itu sudah ada di dalam aplikasi. Jangan sudah bisa pakai, bisa memanfaatkan hal tersebut di dalam aplikasi kita. Kita siap untuk melakukan inovasi setiap saat. Bapak Ibu seperti itu. Iya Bapak Ibu segera memang. Insya Allah segera kami laksanakan. Segera kami untuk bisa share. Nanti akan kami share kepada Bapak Ibu. Ibu monggo. Iya. Ya. Sudah termasuk dan gratis Bapak Ibu. Gratis kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya terima kasih ya. Terima kasih. Gratis Bapak Ibu. Jadi semua fasilitas tadi sudah include semuanya. Ya. Dalam siswa sudah include semuanya seperti itu. Itu begitu. Jadi iya berarti scannernya murah Bapak Ibu. Ini ada 2 pilihan kemarin ya. Ada yang 200.000, ada yang 400.000. Murah banget. Kayak ini ya. Ini langsung ke server kami. Iya. Tidak bisa. Karena kami yang mengelola supaya lancar untuk operasinya gitu. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, ini 400.000. Ada yang 200.000 yang satunya agak kecil. Ini maksudnya. Nah itu. Ini 200.000. Cuman yang 200.000 ini tidak bisa digunakan untuk penjemputan. Yang 400 ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk penjemputan. Maksudnya gimana? Kalau itu kalau ini Bapak Ibu, ini cuma untuk barcode yang berupa printinan atau mungkin kertas gitu ya. Seperti itu, ini hanya dipakai itu aja, yang 200.000. Yang 400.000 ini bisa pakai HP. Kenapa tadi saya bilang untuk penjemputan kami rekomendasi
menggunakan HP, barcode di HP untuk jemput tanpa memperdulikan anaknya pulang. Mohon izin Pak Mas, saya potong sedikit. Bapak Ibu mohon izin kendaraan roda 2 yang diparkirkan di depan pintu keluar karena ada kendaraan kuda yang mau keluar. Mohon izin untuk ditinggalkan sebentar ya. Kondisi depan kami dari Kominfo jujur melihat biasa karena tingkat kerumitannya jelas luar biasa dan sudah memfasilitasi semua stakeholder yang ada. Cuman dari kami dari Kominfo concernnya lebih ke pengamanan data karena banyak data pribadi yang otomatis diunggah. Nah, pertanyaan kami sebenarnya data ini tersimpannya di mana? Kemudian dia berapa lama disimpan? Karena kita harus concernnya dengan undang-undang PDP yang terbaru, perlindungan data pribadi. Kita harus melihat bahwa tadi itu seharusnya disimpan. Kemudian berapa lama tersimpannya, karena kalau misalkan kita tadi melihat buku Indo atau apa, kadang-kala ada beberapa kasus yang mencari tracing pendidikan mulai SD-nya, SMP-nya, SMA-nya seperti itu. Itu tidak. Saya lulusan SD 99. Mungkin nanti 30 tahun lagi, 40 tahun lagi pada saat tertentu akan di sana. Ini wali kota, presiden, kan seperti tracing juga. Mungkin seperti itu, Mas Tuan. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Rendra ya, Bapak Rendra dari Kominfo. Kita berikan kewenangan Bapak Ibu. Ya, kalau ini tentang data, ini ada kami bagian IT yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana data tersebut, keberadaan data itu dan lebih jelasnya biar disampaikan oleh ya, mohon. Untuk datanya pertanyaannya Bapak datanya untuk datanya kita simpan loh, kita simpan sampai berlangganan. Nanti jika sudah berlangganan kita akan kembalikan ke yang bersangkutan. Pak Gubernur, mau izin Pak Wendra. Kepala sekolah, saya rasa untuk program ini harapan kami sebagai kepala sekolah nantinya ada kerjasama dari Kominfo. Misalnya data itu Info ini menunjukkan code-nya di Kominfo sehingga itu lebih aman, tidak dikelola sendiri oleh siswa. Karena kalau nanti data itu dapat siswa yang sudah tadi yang sudah menjabat dan sebagainya, kalau kita kan bisa tapi saya rasa Kominfo punya code besar kota itu yang benar-benar yang jaga. Dan kami sebagai pengguna ini berharap nanti Kominfo bisa mengantisipasi paling tidak data untuk siswa-siswa di awal. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih.
jawaban Pak Rendra dan pertanyaan Pak Rendra dan disampaikan dari Pak Iwan mungkin harus dibahas ya Pak ya, karena ini data itu memang betul-betul di Kemendikbudristek itu sangat-sangat privasi, karena Kemendikbudristek aja sudah punya pusdatin. Nah nanti dampak dari ini bisa juga datanya double, karena kita Kota Batu punya data, pusdatin juga punya data. Nah ini yang akan kita coba bahas ya Pak, mungkin setelah dari pertemuan ini memang harus konsen Pak. Data itu sekarang disimpan oleh siapa? Karena data ini sudah ada hukumnya begitu. Ya, ini mungkin nanti akan bisa kita bahas di pertemuan berikutnya kita dengan internal. Nah lalu yang ada sedikit Pak yang saya mau tanyakan, dengan penggunaan aplikasi ini, kompetensi dan keahlian guru ini kan padahal penilaiannya guru itu satu guru dengan guru yang lain ini kan berbeda Pak. Nah dengan adanya penggunaan aplikasi, apakah memungkinkan semua guru ini kompetensinya akan terlihat sama? Apa yang bisa memudahkan para penilai ini untuk melihat bahwa ini guru rajin dan ini guru yang monitor perlu dikembangkan, atau guru ini memang sudah berprestasi, agar nanti di aplikasi ini mengakomodasi tentang hal tersebut Pak. Karena kalau saya lihat dengan adanya kemudahan guru, bisa jadi guru ini malah kompetensinya kurang, kreativitasnya kurang, outputnya sama dengan guru yang kompetensinya tinggi, kreativitasnya tinggi. Itu mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga komentar dari Pak Iwan, terus pertanyaan juga dari Pak Lengki. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, di sini tadi kami juga sudah sempat koordinasi dengan teman-teman. Kalau memang datanya harus masuk ke Kominfo, maka itu kami sangat tidak keberatan. Jadi kita bisa untuk berkolaborasi ya dalam hal ini untuk data supaya aman kita masukkan ke Kominfo. Malah alhamdulillah kami juga nggak ada masalah. Jadi memang sebenarnya kami tidak ada kepentingan terhadap data tersebut. Kepentingan kami cuma membantu memperlancar semua proses. Nah, seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi benar, masuk memang ya seperti itu. Jadi supaya datanya aman dan tersimpan lebih lama ya toh, kita membantu itu dan bekerja sama dengan Kominfo itu malah lebih bagus lagi. Terus terkait yang kedua Pak Lendi, pertanyaan dari Pak Lendi tentang kalau misalnya Bapak Ibu guru diberikan pelayanan seperti ini, terus bagaimana kita membedakan Bapak Ibu guru yang potensial yang bagus sama yang enggak, kan kelihatannya sama semua gitu. Halo? ada fungsi-fungsi yang lain ya. Kepala sekolah melakukan supervisi pengawas juga, bukan pengawas supervisi juga. Tapi nanti juga ada juga di sini kami berikan apa? Penilaian. Tapi jadi kalau saya sampaikan di sini seperti saya Uyai Sekolori kan ada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah juga penilaiannya kan bukan hanya dalam sisi yang tadi ya, bukan hanya administrasi. Jadi Pak Lendi, kami hanya bantu di administrasinya saja untuk meringankan di situ supaya apa? Supaya Bapak Ibu malah lebih bisa kreatif, konsentrasi mengajar dan kreativitasnya lebih tinggi. Mungkin nanti dari pihak dinas pendidikan atau mungkin dari pihak Bapak Ibu pengawas ya, Bapak Ibu kepala sekolah bisa memberikan peluang untuk Bapak Ibu yang misalnya ingin membuat sebuah saluran YouTube video pembelajarannya. Di situ mungkin bisa menambah poin-poin beliau dengan menampilkan itu nanti bisa diupload untuk bisa diakses semua teman-teman dari Batu ini di Skinpod, bisa diakses di situ ya, di share di situ sehingga bisa saling bertukar, ya saling berbagi. Malah seperti itu Pak Edi. Jadi dari situ kita bisa melihat, oh ternyata Pak Guru ini sering ya aktif dia upload
kegiatan pembelajarannya atau mungkin materi belajarnya anak-anak melalui YouTube, melalui apa, dari situ akan muncul sendiri mungkin ya. Oh ini yang rajin, yang mungkin potensial, misalnya mau dilombakan di tingkat nasional, pasti bisa dilihat prestasi yang semacam itu. Tapi bukan dari, tentunya bukan dari modul aja, bukan dari administrasi yang semacam itu, yang rutin tentunya seperti itu. Mungkin begitu Pak Levi. Ada mungkin masukan kembali monggo. Ya, terima kasih Pak Levi, itu jawaban dari kami tentang masalah bagaimana menghadapi ini. Kalau pelayanannya sudah semua, Pak guru-gurunya nanti tinggal tidur aja. Enggak, saya yakin beliaunya malah akan lebih bersemangat di dalam kelas, lebih fokus mengajar, dan lebih banyak inovasi-inovasi belajar. Tentunya ini banyak dilombakan di tingkat nasional, sekalipun banyaknya inovasi pembelajaran. Dari situ malah Bapak Ibu punya waktu yang banyak untuk memikirkan hal itu. Itu Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya simak terkait dengan isinya itu, sekolah boleh request dengan fiturnya ya. Kemudian sayangnya hanya bisa diunjuk di aplikasi ini, hanya diunjuk di Play Store. Apakah bisa diunjuk di App Store-nya? Di App Store. Karena bisa, tapi saya tidak bisa nunggu. Oh, jadi kan ada di App Store gitu. Ya. Yang kedua, kemudian apakah nanti di aplikasi ini bisa mengunggah video, karena video itu kan berat juga. Ya. Yang berikutnya terkait dengan regulasi mutasi guru itu, apakah nanti dari pihak sekolah itu bisa menyesuaikan regulasi yang terkait dengan mutasi, entah itu kepala sekolah ataupun guru. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Betul sangat atas pertanyaannya Bapak Pak Supri. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Supri ya Pak Ibu. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Supri, apakah bisa diunduh di App Store ya? Bisa ya, bisa Pak. Nanti kita bisa, ini ada timnya IT, bisa mendekat ke Pak Supri untuk bisa menunjukkan bagaimana caranya untuk mengunduh di App Store ya. Kalau di Play Store sudah ada ya. Ya, terus untuk masalah regulasi mutasi seperti itu, ya, untuk data guru bisa diupdate melalui situ. Nanti supaya juga dari dinas juga bisa melihat ke situ, bisa dilihat sehingga ada update terbaru bisa dipantau. Kemarin memang harapannya Bapak Kepala Dinas dan Bapak Wali Kota, ketika kami ngobrol bersama, itu harapannya ke arah situ, sehingga dari dinas tahu mana yang butuh guru, mana sekolah yang membutuhkan tambahan guru gitu ya, mana yang ada pensiun guru ini. Di situ bisa membantu paling nggak untuk menambah data dari situ, sehingga bisa jadikan sebuah pertimbangan tentang hal tersebut. Begitu Pak. Video. Oh, upload video. Iya, karena untuk video itu memang berat gitu lagi. Jadi mungkin solusinya melalui upload ke YouTube dulu, baru linknya yang kita share di situ, supaya tidak terlalu berat karena kalau video besar dari situ, saya pikir akan sangat memberatkan servernya. Yang penting videonya bisa diakses juga aja. Kalau mau upload di YouTube dulu, nanti linknya bisa mungkin disikapi seperti itu Pak. Ngaten nggih. Nggih. Ada lagi Pak? Sampun, terima kasih nggih. Mungkin Bapak Ibu yang lain monggo. Iya, monggo Ibu. Terima kasih, mohon izin. Sehubungan dengan hal ini, kan semua yang hadir di sini sudah berharap. Maka kami pun juga berharap untuk keputusan ya, maksudnya untuk pengambilan keputusan itu
di sini merupakan sebuah rekomendasi. Jadi kesepakatan dari Kepala Sekolah Kota Batu ini sudah setuju dan memang sangat membutuhkan aplikasi ini dalam rangka membantu untuk pemenuhan administrasi guru dan pokoknya sekolah. Sehingga ini adalah rekomnya. Nanti panjenengan menyampaikan ke B1 dan Bapak Kadis bahwa semua kepala sekolah untuk dan semangat untuk menyambut ini, sehingga segera ditunggu keputusannya gitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu. Oh Pak Enas, terima kasih mungkin atas dukungannya. Semoga nanti memang kita bisa benar-benar bermitra dan segera bisa kita berikan pelayanan ke sekolah Bapak masing-masing. Terima kasih Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Ismanto dari SDN Sulungrejo 3, Desa Sumber Batas. Nun sewu, saya terkritik tadi Nun sewu karena ini tadi kan dikesankan bahwa ketika kita mengikuti sosialisasi ini kita sepakat semua. Nah, cuma saya ada beberapa catatan karena saya teringat dengan ini nggak apa-apa ya kita diskusikan ya, kita diskusi saja. Saya teringat ketika mengikuti kasusnya Pak Nadiem antara pemilihan OS Chrome dan pemilihan Microsoft. Padahal itu sudah detail, tapi akhirnya Pak Nadiem tergelincir. Sedangkan di kita tadi ketika disampaikan kan intinya adalah kemudahan administrasi. Tapi sebetulnya Bapak Ibu mungkin pirsa bahwa kita ini sudah diberikan oleh Kemendikbud secara gratis akun Belajar ID. Di mana akun Belajar ID sebagai kepala sekolah, admin Belajar ID, Bapak Ibu bisa mengaktifkan seluruh Belajar ID Bapak Ibu guru dan seluruh Belajar ID siswa. Dan yang kedua, Kemendikbud telah memfasilitasi di rumah pendidikan aplikasi yang mulai dari RPP, EI, pengajaran, semuanya itu sudah ada, tinggal bahkan LMS, lesson, model, learning management system itu sudah diadakan oleh Kemendikbud. Itu yang ketiga. Yang keempat, betul yang dari pihak Kominfo tadi berkaitan dengan data. Apalagi data ini sudah ada undang-undangnya sendiri. Apalagi tadi dikatakan bahwa data itu disimpan oleh oleh pihak ketiga. Wong yang data disimpan oleh Kominfo sendiri, oleh pemerintah sendiri, itu bisa bocor semacam itu. Nah, kemudian nanti mungkin ditambahkan kalau ada kelupaan di dalam Belajar ID itu sendiri juga kita mungkin mengingatkan ke Bapak Ibu, jika kebutuhan tentang EI, perangkat dan sebagainya tadi itu kita sudah difasilitasi oleh Kemendikbud yang sudah bekerja sama dengan Google, yaitu Gemini Google. Di dalam Gemini Google itu gratis Bapak Ibu. Bahkan di Gemini Google sekarang sudah ada notebook LLM, yang mana Bapak Ibu itu bahkan bisa membuat website sendiri itu memakai kanvasnya Google. Nggak perlu belajar coding, nggak perlu belajar PHP, nggak perlu belajar Python dan sebagainya. Cukup menyebutkan kata-kata. Jadi itu saya sampaikan karena rasa sayang saya kepada pimpinan saya semuanya, agar kita semuanya di Kota Batu ini bisa aman semacam itu. Mungkin solusi yang bisa kita berikan adalah barangkali langsung saja pihak dari aplikasi ini bekerja sama dengan Kominfo. Nah nanti server dan sebagainya itu diserahkan ke Kominfo.
aman sudah, pembiayaannya jadi bukan dari dinas pendidikan, tapi langsung di Kominfo, kemudian nanti Kominfo meneruskan ke kita sebagaimana aplikasi aplikasi pemenang. Pakai kita banyak aplikasi, ya, dan sebagainya semacam itu. Demikian dari saya, mohon maaf bro ya, penyedih itu kan ini Ben Joko bareng-bareng. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lanjut Pak Herman. Monggo ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma satu yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya pakai aplikasi ini, itu pembiayaannya berapa? Terus sumbernya dari mana? Terus kira-kira aman atau tidak? Itu aja sih. Jadi kalau misalnya aman bagi sekolah, saya kira nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu tidak aman, ya mungkin kami menyarankan untuk berpikir terlebih dahulu, mempertimbangkan masak-masak terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Terima kasih sekali, kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat bapak-bapak berdua tadi. Luar biasa masukan yang memang sangat kritis dan ini memang perlu juga untuk dibahas dengan jelas ya. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan. Di sini tadi memang untuk masalah data kami tadi sudah sampaikan bahwa untuk masalah datanya nanti code-nya kita bisa gunakan dengan kerjasama dengan Kominfo, sehingga tentang keamanan data kita bisa pastikan keamanannya bersama Kominfo, Bapak, seperti itu. Terus untuk yang kedua, memang tidak dipungkiri Bapak Ibu semua, ada banyak yang ada di kementerian, yang sudah disiapkan kementerian, apalagi melalui akun belajar ID. Ya, disitu kan terus kita disiapkan juga banyak platformnya pemerintah, ya, seperti itu. Tapi mungkin di sini fungsi kami sebenarnya bukan untuk menggantikan dari platform tersebut. Fungsi kami hanyalah membantu dan memudahkan Bapak Ibu semua. Jadi kalau di situ nggak akan mungkin ada aplikasi belanja untuk dikonversi, nggak akan mungkin ada absensi, penjemputan, nggak akan mungkin ada di sana. Kalau materi pasti ada. Bahkan kami pun memang mengambil materi dari apa? CV ya. Dari CV, dari kementerian, memang kami ngambil semuanya berdasarkan yang sedang dilaksanakan sekarang, regulasi yang terbaru. Seperti itu, Pak Ernest mungkin ya. Terus untuk tadi ditanyakan, takutnya nanti seperti Pak Nadiem ya, ketakutan tidak bersama gitu ya. Tidak sebenarnya Bapak Ibu. Jadi begini, kalau boleh saya sampaikan, apakah boleh Ibu saya sampaikan? Mohon izin Pak Lenin untuk bisa didengarkan semuanya. Di sini apakah LKS dilarang seperti ini di Kota Batu? Iya, ada regulasi yang mengatakan bahwa LKS tidak diperbolehkan ya. Iya. Tapi masih ada seperti iya. Dan LKS itu sebenarnya Bapak Ibu di kami skill spot ini juga salah satunya bisa dengan menggunakan di fungsi itu. Biayanya tidak besar memang Bapak Ibu. Kalau memang di nasional kami sudah sampai di Jogja, kami sudah sampai di Jawa Tengah, kami sampai di NTB, terus kami juga sudah ngobrol bersama Pak Erik, Wali Kota Surabaya, termasuk Bu Risma, kami sudah sempat ada pembicaraan bersama beliau. Dan secara nasional memang angkutan ini memang bukan disebar. Kenapa? Karena di Batu adalah pionir kami, proyek pionir kami, proyek pertama kami, perdana kami, yang memang harapan kami di Batu ini benar-benar bisa mewujudkan hasil yang maksimal dengan kami memberikan pelayanan sebagai mitra di Batu. Di tempat lain kami sudah ada harga hitungan per siswa hitungannya kami itu. Per siswa itu kalau di tempat lain Bapak Ibu itu di harga 12.000. Tapi di Batu untuk Bapak Ibu tahu di sini hanya berapa? 5.000 saja per siswa. Untuk mendapatkan pelayanan semua ibu cuma 5.000 rupiah saja per siswa.
Jadi kalau harga aslinya sudah disediakan masih ada yang harga kita secara nasional. Karena kita memang menghargai batu dan batu harapan kami sebagai benar-benar sebagai pionir kami, maka begitu. Dan itu masih harapannya nanti yang menyiapkan dana tersebut adalah dari pemerintah daerah. Dan meskipun ada di regulasi pos, ada juga untuk digitalisasi seperti biaya perlangganan gitu, tapi kemarin sempat ada pembahasan akan diambilkan dari Mazda atau seperti itu. Ini harga aslinya seperti itu Bapak Ibu, tapi untuk di Kota Batu saya sampaikan 5.000 saja untuk bersiswa. Itu intinya setiap hari siswa guru dan orang tua selalu mendapatkan share-sharean dari sobat. Bisa dicontohkan buka sobatnya. Nah, Ibu ini contohnya, apa yang diterima, pesan seperti apa yang diterima anak-anak, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah materi untuk besok. Materi untuk besok, jadwal pelajarannya ada masih naik turun. Nah ini, materi untuk besok hari Kamis tanggal 13 Agustus, kamu akan belajar apa saja. Besok ada pembiasaan matematika. Anak-anak tinggal pencet, misal di matematika, silakan dipencet. Matematika kita lihat, langsung masuk ke materi Bapak Ibu. Nah, materi seperti ini. Di dalam materi, anak-anak bisa langsung putar video. Coba Mas putar videonya langsung. Nah, setelah baca, anak bisa lihat videonya, video pelajaran sesuai dengan materi yang ada. Ya. Kita Mas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu bisa upload seperti ini. Linknya bisa di-share nanti supaya bisa dinikmati semuanya. Bisa dipergunakan belajar semuanya, dan Bapak Ibu pengawas tentunya bisa melihat mana Bapak Ibu yang aktif untuk melakukan kegiatan positif semacam ini. Oke, Mas, turun sampai di kuis Bapak Ibu. Nah, setelah anak-anak belajar di sore hari, ini belum kita ajarkan di kelas, tapi anak-anak sudah belajar duluan. Ya, terus coba ikuti kuis. Nah, ini langsung dibuka Mas. Kuisnya. Oke, ini. Di kuisnya anak-anak bisa langsung mengerjakan. Dan nilainya Bapak Ibu langsung bisa simpan sebagai nilai tugas rumah. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan ketika di kelas anak-anak akan nyaut apa enggak kalau diajak ngobrol. Setelah belajar di rumah kira-kira pasti akan lebih antusias. Iya, sudah mencoba materi itu lebih dahulu. Itu Bapak Ibu. Di sini langsung ada pembahasan nantinya, seperti itu. Terus ada juga game. Ada juga game edukatif yang bisa mereka permainkan di rumah. Ya, masing-masing sobat aja, sobat. Oke, siap. Ini Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya kalau belum bisa jawab semuanya. Ya, semoga penjelasan kami sudah bisa Bapak Ibu terima dengan baik, dan besar harapan kami supaya kita bisa menjadi mitra Bapak Ibu semua untuk mempermudah dan mendapatkan hasil yang bagus untuk rapat pendidikan Kota Batu. Amin amin ya robbal. Amin. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua dan Kota Batu. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, mungkin kan akun untuk bisa digunakan Bapak Ibu di 12 silakan. Nanti kita bisa ke belakang bersama-sama. Monggo. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 80 dengan tepuk tangan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya.
Oke, tapi kalau tangannya masih begini. Coba, siapa